Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Fikri dari Fakultas Manajemen Informatika. Saya akan menjelaskan presentasi saya kali ini tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini materi yang saya akan jelaskan di presentasi saya yang pertama adalah tentang dasar pengantar teknologi informasi. Sejarah pengantar teknologi informasi, perkembangan pengantar teknologi informasi, masa dan kemasannya. Dasar pengantar teknologi informasi. Pengantaran dasar teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirim informasi melalui jalur komunikasi yang tepat. Adapun contoh alat teknologi informasi salah satunya yaitu komputer, peralatan yang berhubungan dengan komputer antara lainnya mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program gunanya untuk mengolah data menjadi informasi. Deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer, bahan mentah bagi komputer, bentuk data yang diolah, teknologi komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh yaitu telepon, radio, dan televisi dan lainnya. Yang mudah, teknologi informasi itu sangat mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Sejarah pengantar teknologi informasi. Di sini ada perkembangan teknologi informasi dari sebelum tahun 1980. Petani menggunakan tenaga manusia dan tenaga tangan, dan pejabat industri dari tahun 1800 sampai dengan 1987 bekerja di pabrik menggunakan tenaga manusia dan mesin. Abad informasi 1957 sampai sekarang pekerja terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat yang lebih banyak orang bekerja dalam bidang penenagaan informasi daripada bidang pertanian industri. Sejarah teknologi informasi dari mulai zaman purba hingga saat ini yaitu manual, mekanis, elektronik, dan menjelaskan perkembangan teknologi dari zamannya dulu menggunakan secara manual dan sekarang menggunakan mesin, tenaga teknologi. Nah, di sini ada perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masanya, yang menjelaskan awal prasejarah, masa prasejarah sampai masa sekarang, masa modern. Teknologi informasi telah bergulir sejak zaman prasejarah awalnya. Komunikasi menggunakan suara, dengusan, dan isyarat tangan. Lalu berkembang sampai sekarang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern, contohnya handphone, laptop, komputer, dan lainnya. Masa pertama yaitu masa prasejarah sampai 3000 Masehi. Di zaman prasejarah manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukiskan untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan dalam coretan yang ada di dinding. Obrolan di antar manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan saja. Di masa kedua, masa sejarah, 3000 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik dan pemrosesan penggambaran di dinding gua masih berlangsung. Namun, dalam perkembangan ini, dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hierograf oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai dengan 1405 sebelum Masehi, sistem menulis ikut perkembangan pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon parchure sebagai kertas. Standar parchure dituliskan beragam informasi selanjutnya. Sai Lun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan
dengan sistem pencetakan memakai blok kayu dan diparet dan dilumuri tinta. Untuk menulis dengan cara berkomunikasi melalui tulisan. Dan masa ketiga yaitu masa modern pada masa sekarang, dari 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dan bisa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi dan menyampaikan informasi lebih cepat. Proses pelajaran, pekerjaan, medis, dan lain-lainnya. Teknologi sangat bermanfaat untuk manusia jika digunakan dengan baik. Mungkin itu saja yang saya terangkan pada presentasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan untuk dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.